Pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama Bapak Enrico Guterres. Beliau salah satu tokoh pejuang nasional Indonesia, di mana perjuangan beliau untuk menyatukan Timur bersama Indonesia di tahun 1999 sampai saat ini situasinya masih tetap. Beliau dari keluarga besar masyarakat Timor Leste yang ada di Timur Barat tetap ada di NTT dan di Indonesia pada umumnya. Saat ini beliau akan menyampaikan tentang bagaimana perjuangan beliau merintis kehidupan di Timur Barat bersama keluarga besar masyarakat Timur yang ada di Indonesia untuk tetap membangun kehidupan ke depan yang lebih layak. Saat ini ikuti dialog eksklusif antara TV Info Rakyat bersama Bapak Enrico Guterres. Selamat pagi Bapak Enrico, apa kabar? Baik. Nah, Bapak akan mengisahkan sedikit tentang perjuangan Bapak dalam kaitan dengan bagaimana Timur saat itu berjuang untuk menyatu bersama Indonesia, tetapi dalam perjuangan itu tetap sampai saat ini bahwa Timor Leste diakui secara definitif oleh PBB, dia sudah menjadi satu negara yang tetangga. Dalam kaitan dengan itu, Bapak punya pesan-kesan terhadap masyarakat kita dari Timur yang ada di NTT dan di Indonesia pada umumnya, bagaimana kita punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun hidup ke depan lebih baik dari hari kemarin. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita bicara tentang perjuangan Timur waktu itu artinya kita bicara mundur dan tidak akan ada habisnya dan tidak akan menyelesaikan juga. Tapi pemikiran para pejuang-pejuang terdahulu termasuk almarhum Jenderal Peltari, Gubernur Provinsi Tengah Timur waktu itu, bahwa pulau ini namanya adalah Pulau Timur. Lalu kemudian ada Timur Barat dan ada Timur bagian Timur. Tapi berangkat dari itu mereka ketemu bicara bahwa bagaimana supaya Pulau Timur ini kembali bersatu seperti sedia kala. Nah, itulah yang kemudian mendorong pejuang-pejuang kita waktu itu. Dan kebetulan ada revolusinya di Portugal sana, karena Timur bagian Timur itu di bawah penjajahan kolonial Portugis selama 450 tahun. Sedangkan Timur bagian Barat itu di bawah penjajahan kolonial Belanda selama 350 tahun begitu. Sehingga waktu itu keadaan itu atau situasi itu dianggap memungkinkan untuk bisa menyatukan kembali dua saudara yang dipisahkan oleh perjanjian tadi. Tapi memang waktu itu ada yang ingin merdeka sendiri, yaitu dari partai Verdelin waktu itu. Tapi ada juga yang bilang yang merdeka, tapi merdeka dengan Indonesia, karena berangkat dari sejarah tadi, sejarah Timur tadi. Dan memang situasi waktu itu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Tapi itulah konsekuensi, itulah resiko dari sebuah pilihan politik maksud saya. Maka memang kalau ada terjadi pengorbanan sampai dengan pengorbanan jiwa, itu saya kira tidak bisa kita hindari pada waktu itu. Apalagi kita boleh bilang bahwa waktu itu kita bisa anggap bahwa dunia ini masih dalam kegelapan. Kita boleh beranggapan seperti itu, sehingga orang bisa melakukan apa saja, bahkan hampir tidak ada hukumnya kan seperti itu. Nah, tapi kemudian hasil dari perjuangan itu membuahkan hasil, dan memang akhirnya
dirasakan oleh rakyat Timur Timur pada waktu itu. Pertama, dia kembali bersatu dengan saudaranya dia di Timur bagian Barat. Dan yang kedua, apa yang tidak mereka miliki, apa yang tidak mereka rasakan selama 450 tahun di bawah penjajahan Portugis itu, mereka bisa rasakan di zaman Timur bergabung dengan saudaranya di Timur bagian Barat, dalam hal ini ada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun usianya hanya kurang lebih 23 tahun, tapi kalau kita mau fair, kalau kita mau jujur, mestinya kita tidak boleh pungkiri itu sebenarnya. Terlepas daripada ada masalah-masalah lain, terlepas pada kita terima atau tidak terima, tapi untuk itu kita tidak boleh pungkiri dulu. Misalnya kita bicara di dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan itu di zaman Porto itu kan, kalau yang saya tidak salah dengar, tidak salah baca itu, bahwa selama 450 tahun itu hanya 3 orang atau 4 orang Timur yang bisa jadi sarjana. Itu pun karena mau dibilang keturunannya mereka juga kita takut nanti salah, atau karena memang waktu itu mereka adalah bagian dari penjajahan itu juga, kita juga nggak ngerti, tapi itu seperti itu. Dan untuk masyarakat itu dia kalau seperti di Indonesia itu mungkin hanya cukup sampai SMP atau sampai di SMA, dia tidak bisa melanjutkan ke tingkat sarjana. Dan juga infrastruktur di bidang dunia pendidikan pun juga hanya ada di tempat-tempat tertentu, terutama di Dili. Kecuali seminari, itu di Soibana sana, dan juga di Osu, dan juga ada di beberapa tempat, termasuk juga di Dili. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman Indonesia, terlepas ada kesalahan juga, tidak boleh kita tutup mata dengan itu. Tapi kalau kita bicara dengan ini, kita sebenarnya nggak mau pungkiri, karena gedung sekolah itu sampai bahkan TK pun sampai ada di desa, hampir semua desa itu ada sekolah. Lalu kemudian di kecamatan apalagi, di kabupaten apalagi. Jadi itu baru satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa apa yang tidak diperoleh secara baik di zaman kolonial Portugis selama 450 tahun, atau malah justru lebih mundur dari itu. Atau misalnya kita ukur dengan 23 tahun Timur itu menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Kita bisa ukur di situ ekonominya seperti apa, kehidupan masyarakat itu seperti apa. Apakah lebih baik dari zaman itu, atau malah justru lebih mundur. Saya ngomong begini bukan berarti karena saya anti, bukan berarti karena saya tidak suka, tapi kita harus bicara sebuah realitas, sebuah fakta yang tidak boleh kita pungkiri. Seperti tadi saya katakan, bahwa mau integrasi, mau tetap integrasi dengan Indonesia, atau mau merdeka sendiri, tujuan akhirnya adalah untuk bagaimana rakyat itu sejahtera. Itu. Nah, ini yang mendorong saya waktu itu. Maka kenapa saya sama-sama dengan kawan-kawan pejuang yang lain, masyarakat Timur yang lain, kita sampaikan bahwa kita merdeka, tapi mari kita tetap merdeka dengan Indonesia, dan mari kita belajar lebih banyak lagi. Kalau bisa kita siapkan sumber daya manusia kita dulu sebaik mungkin. Nah, sehingga pada akhirnya kalau memang mau merdeka sendiri, artinya kita siap untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat itu, dan akhirnya kan kita bisa memenuhi harapan-harapan dari masyarakat itu. Jadi itu yang sedikit menjadi latar belakang atau mendorong kenapa dalam situasi waktu itu saya mau tampil dengan sampai tidak memperhitungkan risiko-risiko yang akan timbul. Dan saya juga tidak terpikirkan bahwa pada akhirnya saya harus masuk penjara karena sebuah perjuangan itu. Tapi itu tadi, bahwa saya itu sederhananya bahwa saya ingin mempertahankan ekonomi masyarakat
sudah mereka peroleh yang selama 450 tahun mereka tidak peroleh gitu loh. Nah ini tapi ya namanya politik ini kan, kita ngomong seperti apapun pasti yang kontra atau yang lawan itu atau yang tidak suka itu pasti bilang itu kan dia hanya ngomong saja tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi bagi saya tidak masalah, dan itulah yang kenapa sampai hari ini warga ex-Timor Timur yang ada di seluruh Nusantara, terutama ada di provinsi Nusa Tenggara Timur itu ya karena alasan itu, gitu. Jadi bukan dia tidak mau tidak mau kembali kepada tanah leluhurnya, bukan dia tidak mau pulang ke kampung halamannya, tapi dia kan juga mikir bahwa kalau saya pulang berarti saya harus mulai dari nol. Dan untuk memulai sesuatu dari nol ini kan juga tidak mudah, tidak gampang begitu. Nah, inilah yang kemudian sampai hari ini saya dengan mereka dan kami tetap memilih untuk tinggal di Timor bagian barat itu karena kami anggap bahwa Timor bagian barat dan Timor bagian timur ini sama dengan Timor. Saya tinggal di daerah saya sendiri, saya tinggal di kampung halaman saya sendiri, saya tinggal di tanah leluhur saya sendiri. Hanya bedanya bahwa Timor bagian barat itu ada dalam wilayah administrasinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara mereka di sana yang tadinya adalah bagian dari NKRI, sekarang mereka menjadi negara sendiri yang namanya adalah Timor Leste. Tapi kita hanya beda pemerintahan, hanya beda negara, tapi secara kultur, budaya, agama kita tidak ada perbedaan, dan justru kita harus saling menghargai dan saling menghormati daripada pilihan masing-masing itu. Itu sedikit terkait dengan sejarah perjuangan Abang dan kaitan dengan bagaimana tetap berjuang menyatukan Timor Timur saat ini. Masyarakat kita Timor Timur, masyarakat ex Timor Timur yang ada di Timor Barat dalam kaitan dengan penyatuan untuk tetap membangun kerukunan, persatuan, ini upaya-upaya yang dibangun itu seperti apa? Saya mau kembali lagi bilang bahwa waktu kami berjuang itu misi utama kami itu adalah bahwa jangan ada lagi orang yang datang tidak tahu datang dari mana begitu karena kepentingannya, lalu kemudian datang untuk memisahkan lagi orang Timur untuk kedua kali atau untuk ketiga kali. Maka prinsip kami waktu itu, kami berjuang bahwa bagaimana supaya keutuhan Pulau Timur dan pulau-pulau kecil di sekitar itu harus dipertahankan secara utuh, harus tetap dilestarikan sebagaimana mestinya begitu, sehingga waktu itu kami melakukan itu. Sampai hari ini pun kami masih tetap berpikiran seperti itu. Bicara tentang bagaimana mereka yang ada di Indonesia atau terutama di Timor Barat, mereka hidupnya juga sebenarnya baik. Hanya memang sedikit bermasalah itu karena mereka bukan tinggal di kampung halaman sendiri. Ya, kalau tanahnya mereka, tapi tidak di kampung halaman sendiri. Kemudian yang kedua, yang susah itu kan hanya karena masalah lahan garapan, dia harus bicara dengan saudaranya sehingga lahannya bisa garap dan hasilnya bisa dibagi 2 dan 3. Tapi kalau kita mau bicara ini, mereka justru lebih baik kehidupannya, dan bahkan kehidupan yang mereka peroleh ketika di Timur Timur itu, ketika mereka berpindah ke Timur Barat, mereka pertahankan dan mereka lanjutkan, dan hari ini tidak ada kesulitan yang mereka hadapi. Kalau kesulitan di bidang lapangan kerja, iya, karena saya pikir kalau kita bicara tentang lapangan kerja kan bukan hanya di NTT saja, tapi hampir di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia itu yang namanya lapangan kerja itu memang masalah, dan itu jangan kita pakai alasan bahwa saya begini jadi harus begini, juga tidak boleh.
tidak boleh seperti begitu. Kalau dibilang pendidikan, semua mereka, anak-anak mereka semua sekolah, hanya ada 1-2, ada beberapa yang memang harus berhenti karena alasan keluarga tidak mampu, apa segala macam. Tapi rata-rata mereka sekolah. Jadi kalau ditanya apakah selama ini ada perhatian dari pemerintah, ada perhatian dari pemerintah. Tidak mungkin kan masa pemerintah menutup mata terhadap warganya yang sedang dalam keadaan seperti itu, kan menurut saya kan juga tidak benar juga. Tapi memang harus kita akui bahwa perhatian pemerintah itu yang kemudian jadi masalah. Karena pemangku kebijakan yang mengelola perhatian pemerintah itu, apakah untuk warga Es Timur Timur dan juga untuk warga NTT yang lain, itu yang kemudian menjadi masalah. Masalahnya karena apa? Karena penyaluran perhatian yang tidak merata, tidak seimbang, bahkan cenderung dikurangi. Kalau bilang dikorupsi kan nanti orang bilang mana buktinya apa segala macam. Dan ini sebenarnya tidak boleh dibantah juga. Karena kalau dibantah maka pertanyaannya, masa perhatian pemerintah terhadap warga NTT atau khususnya kepada saudara-saudara Tim mulai dari 99 sampai dengan tahun 2005, sebelum perhatian itu diberhentikan, itu masa masalah tidak selesai. Mestinya kan sudah selesai karena perhatian begitu besar. Perhatian itu kan bukan hanya datang dari pemerintah Indonesia saja, tapi kan juga dari negara-negara lain yang memberikan perhatian itu. Tapi kembali tadi bahwa yang menggunakan perhatian itu, yang menjalankan perhatian itu, yang menyalurkan perhatian pemerintah kepada masyarakat itu yang salah. Salahnya karena apa? Pertama, mereka menempatkan orang secara sembarangan saja. Padahal dulu kita usulkan bahwa kalau kita mau menempatkan orang di Uebelo misalnya, di Tanah Merah misalnya, kalau bisa kita sosialisasi dulu, kita pertunjukkan dulu, libatkan tokoh-tokoh masyarakat di situ, tokoh-tokoh adat di situ, libatkan gereja, biar dipertemukan 1 kali, 2 kali, dibicarakan dulu kenapa orang itu mau tinggal di situ, berapa lama, dari mana orang itu mau tinggal di situ. Tapi yang ada kan main ambil, main menempatkan orang dengan janji-janji bahwa nanti saya tempatkan orang di sini, nanti saya kasih kamu begini ya. Jadi saudara yang pemilik lahan pun main terima saja karena memang mereka juga susah. Tapi setelah itu mereka juga ditinggalkan begitu saja. Begitu juga bersaudara yang mau ditempatkan di situ pun bilang, setelah kamu saya tempatkan di sini, nanti dilengkapi begini. Setelah itu mereka pergi. Akhirnya apa? Masalah ini yang kemudian membuat kenapa kejadian seperti kemarin di Uebelo antara warga kita dengan bersaudara yang di Tanah Merah itu kan karena persoalan itu. Dan ini kan kita tidak boleh menyalahkan kepada mereka karena kita yang salah karena apa? Kita menempatkan mereka secara sembarangan tanpa melalui satu pembicaraan sosialisasi yang baik. Itu kalau kita bicara tentang program resettlement tadi. Lalu kemudian yang kedua itu membangun rumah di atas tanah tentara seperti yang di Naibonat, tapi menggunakan anggaran resettlement yang perhatian tadi. Nah, ini akhirnya apa? Mereka yang tinggal di atas tanah tentara di Naibonat 743 itu sampai hari ini mereka juga nggak jelas mau mengatakan bahwa rumah yang dibangun buat mereka beserta tanah itu adalah milik mereka pun tidak bisa karena tanah adalah tentara punya. Ini yang tadi saya bilang bahwa salah menyalurkan perhatian pemerintah, salah menggunakan perhatian pemerintah kepada orang-orang yang harus mendapatkan perhatian secara, itulah yang seperti itu. Masih dengan itu seperti di Ragnamo. Itu kan menyewakan itu tanah untuk 10 tahun untuk orang itu bisa ditempatkan di situ. Sementara orang sudah tinggal di situ lebih dari 10 tahun. Ya, ini persoalan-persoalan yang kenapa tidak selesai sampai hari ini dan masih menimbulkan persoalan gejolak di bawah itu akibat dari
cara penyaluran perhatian pemerintah yang tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua misalnya program repatriasi. Ini kan juga perhatian pemerintah juga, program repatriasi. Memaksa orang untuk ikut program repatriasi dan bahkan memberi uang kepada orang untuk ikut program repatriasi. Akhirnya anak-anak dari orang-orang yang dipaksa untuk ikut program repatriasi itu bikin lagu judulnya 750.000 yang dinyanyikan di mana-mana, di setiap pesta acara di mana-mana mereka nyanyikan itu. Jadi judul lagu jadikan judul lagu. Padahal yang namanya program repatriasi itu adalah program pemerintah, tapi itu tadi kita sampaikan dulu maksud dan tujuan daripada program repatriasi itu. Repatriasi itu apa, ya, dampak yang nanti akan ditimbulkan itu apa dengan program repatriasi itu, dan keuntungan yang nanti didapat dari program repatriasi seperti apa. Ini tidak main maksa saja, ya, main maksa. Bahkan tentara-tentara itu dipaksa untuk ikut program repatriasi, dikasih uang 750 tadi. Nah itu yang kemudian anak-anak mereka tidak terima, barangkali mereka bikin itu lagu yang judulnya 750.000. Lalu masih perhatian pemerintah yang ketiga itu mengenai transmigrasi atau translok. Itu juga dulu saya bilang bahwa kalau misalnya kita mau terapkan itu tidak masalah, tapi kalau bisa cukup di wilayah timur saja, di Pulau Timur saja. Karena di Pulau Timur ini kan masih banyak tanah yang kosong, yang belum ditempati oleh manusia. Kenapa saya mengusulkan itu? Karena kalau dia ada di sini, maka dia ada di kampung halamannya sendiri. Dia ada hidup berdampingan dengan saudaranya sendiri, yang budayanya sama, kulturnya sama, agamanya sama. Tapi ini tidak, malah dibawa ke Jawa, dibawa ke Kalimantan. Bagaimana orang yang punya latar belakang agama berbeda, orang yang punya budaya, kultur berbeda, ditempatkan dengan seperti itu. Bagaimana dia mau berkembang di situ kalau modelnya seperti itu? Akhirnya kan semuanya gagal. Nah setelah gagal, mereka bilang saya yang mempengaruhi. Akhirnya sampai saya diadu domba sama masyarakat saya sendiri, bilang masyarakat ekstrim tidak perlu percaya sama Enrique Guterres lagi karena dia sekarang hidupnya sudah baik, dia pakai baju yang harganya itu 10 juta, celana yang harganya 15 juta, sudah punya mobil rumah tingkat di Jakarta, mobil Mercy, motor Harley Davidson. Saya jadi bingung waktu itu. Wih, ini hanya gara-gara saya berbeda pandangan dengan 3 perhatian pemerintah tadi, kok mereka balik mengadu domba. Tapi saya bilang, kamu mau bagaimanapun, selama saya merasa bahwa saya benar, dan apalagi untuk warga ekstrim, apapun saya lakukan. Dan hari ini mereka baru akui bahwa ternyata apa yang dulu saya ngomong itu betul, tapi barang sudah terjadi, sudah terlambat. Sekarang kita datang ke Kodim menyampaikan masalah tadi yang saya sampaikan. Kemudian Kodim di situ dengan gampang aja dia jawab, "Woi, itu bukan zaman saya nggak tahu." Karena memang dia nggak tahu. Ya kan? Bagaimana kita mau menanyakan sesuatu kepada orang yang tidak tahu? Sedangkan yang tahu ada yang sudah pindah, ada yang sudah mati, ada yang sudah pensiun. Nah, jadi inilah persoalannya. Saya mau bilang bahwa dihadapi oleh warga itu adalah itu. Oleh karena itu saya mau bilang bahwa apapun apapun persoalannya pasti ada waktunya. Tinggal kita sabar saja. Nah, di balik dari kesabaran itu, kalau bisa kita juga sudah harus mulai hidup mandiri dengan cara kita sendiri, jangan terlalu tergantung kepada orang lain, jangan terlalu menunggu dan mengharapkan bantuan. Kita butuh bantuan, tapi kalau kita menerima bantuan tidak dikelola, tidak dimanfaatkan dengan baik, pada akhirnya kan juga tidak menyelesaikan masalah juga. Jadi saya selalu datang kepada warga, saya bilang ke mereka bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini karena memang itu adalah hak kita. Dan yang namanya hak kita itu kita perjuangkan kapan saya sampai dimanapun,
kita berusaha, tapi jangan karena alasan hak kita lalu kemudian kita hanya duduk menunggu hak kita itu dari pemerintah, sementara ada tanah di situ, ada yang bisa dikelola untuk dari kebun misalnya, atau mungkin bisa jadi sawah misalnya, atau mungkin ada proyek yang mungkin kita bisa kerja misalnya. Saya bilang gitu sama mereka. Dan hari ini kalau untuk makan minum sebenarnya mereka tidak susah sebenarnya. Tidak susah, yang susah itu setelah anak mereka selesai sekolah, ya dia harus kembali menjadi pengangguran dari ojek apa segala macam. Tapi itu tadi seperti yang saya bilang bahwa yang namanya lapangan pekerjaan bukan hanya masalah di NTT saja, tapi kan hampir di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia pun masalah lapangan kerja itu memang terjadi di mana-mana. Mungkin rumah, tapi itu tadi karena membangun rumah secara sembarangan akhirnya kan masyarakat harus menanggung akibatnya. Tapi sampai dengan hari ini kita terus menyampaikan kepada pemerintah bahwa tolong bantu mereka rumah dan kasih mereka lahan garapan. Tapi karena situasi corona yang masih begini, jadi dan juga pemerintah juga berganti-ganti, besok ini, lusa itu, dan ini dan seterusnya. Nah, sehingga beberapa hari yang lalu itu sebenarnya kita sudah ada agenda untuk ke Jakarta untuk pertemuan dengan pemerintah pusat menyangkut masalah-masalah yang masih dihadapi oleh warga Intim tadi. Tapi karena situasi nasional yang juga lagi dalam keadaan darurat karena virus corona ini, saya pikir kita juga harus mengerti sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus prihatin, kita juga harus mendukung langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah agar biar pemerintah konsentrasi dulu, fokus dulu di dalam penanganan virus corona ini. Kalau virus corona kalau sudah normal, saya kira aspirasi yang menyangkut warga Intim yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kita bisa sampaikan dengan baik.